Hai, halo semuanya, apa kabar sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya, kita di readingan tarot seperti biasa. Ini masih membahas tentang love dan energinya ditunjukkan kepada seorang yang ada something dengan kamunya saat ini. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Alisa. Makasih ya untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku untuk tetap semangat di sini bikin videonya. Sudah like, komen, dan subscribe. Oke, dan tema kartu kita kali ini, kita akan mencoba melihat kabar dia saat ini dan apa yang dia pikirkan tentang kamu. Oke, tunjukkan energinya untuk seseorang yang ada something denganmu saat ini. Kita ready ya. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Semoga readingan kita kali ini bisa memberikan motivasi dan menghibur kalian yang lagi sedih. Oke, ready? Dan kita tarik energinya. Wow. Ada seorang saat ini mengalami ketidakstabilan. Nah, aku lihatnya ketidakstabilan ini terjadi, perubahan transformasi ini terjadi karena kemungkinan di sini ada hubungannya dengan kamu. Bisa jadi tidak ada komunikasi, tidak ada perhatian lagi darimu, energi positif sudah hilang, atau di sini kasih sayang, cinta yang dari kamu itu udah menghilang. Itu membuat satu perubahan yang cukup besar. Aku lihatnya di kehidupan dia saat ini ada perasaan hancur, kecewa. Di sini merasa tidak beruntung, ya. Kenapa dia merasa seperti ini? Coba kita lihat. Wow, di sini As of Pentacle tentang masalah keuangan juga iya. Aku melihat mungkin pasanganmu saat ini lagi putus asa, meningkatkan kualitas dirinya dalam karir ya. Dalam karir saat ini lagi tidak stabil. Aku lihatnya Two of Time. Sebenarnya dia ini dari perasaan merasa tidak berdaya, dan terlihatnya juga dia merasa di sini mungkin belum pantas untuk kamu ya. Ke pelaminan ya, intinya married dengan kamu, dia merasa ada ketidakpantasan. Dia takut untuk bersama dengan kamu saat ini karena situasinya lagi nggak baik-baik ya. Nah, di sini dia kecewa ya, dia merasa semua perjuangannya selama ini mungkin sia-sia ya. Saat ini lebih memfokuskan diri dulu ke dalam finansial. Di Two of Time, aku melihat dia ini ada yang menyimpan perasaan kangen dan rindu berat ke kamunya. Ini LDR, terus ada keinginan untuk bertemu dengan kamu, tetapi beberapa kendala di sini nggak bisa untuk datang saat ini ke kamu karena alasan finansial. Dan di sini dia juga belum siap untuk bersama denganmu, berusaha untuk memantaskan diri. Ya, kapan waktunya dia datang ke kamu? Ketika mungkin di sini kata sukses, ya dia sudah berhasil menjadi seorang wanita karir ya, yang intinya punya value. Terus di sini seorang masculine energy yang ingin punya otoritas, tentunya sukses di dalam karir dan usahanya, baru dia akan kayak punya rasa kepercayaan diri bersanding dengan kamu atau melanjutkan mimpi kalian berdua di sini ya. Sementara waktu aku melihatnya di Two of Time, sebenarnya dia kangen, tapi harus ada sesuatu yang dia korbankan di sini, yaitu tentang perasaannya ke kamu, tentang egonya yang harus menahan diri dulu ya, mencapai kesuksesan dulu sebelum bisa bersama dengan kamu ya. Berarti seseorang ini adalah yang bertanggung jawab ya. The Princess terlihat juga di sini dia ini sudah matang secara umur ya, terus secara pikiran orangnya dewasa. Terlihatnya dia tidak terlalu tergesa-gesa untuk mengambil suatu keputusan datang kepada kamu. Egonya cukup tinggi, pingin diakui ya, diakui sama kamu, di lawan jenis tentunya. Dia ingin lebih dominan dalam satu hubungan. Aku bilang
dia tidak suka meminta satu bantuan terhadap kamu walaupun saat ini dia lagi berada di titik terendah. Aku lihatnya dia berada di titik terendah, ingin bangkit dan mengabaikan kamu. Kemungkinan ada dari kamunya di sini yang udah merasa lelah untuk mendampingi dia atau menunggu dia di dalam pencapaian karirnya ini karena dia terlalu gila kerja. Dan di sini kurang perhatiannya kamu, ya. Aku melihat seperti itu, kayak menimbulkan perasaan capek sendiri di hati kamu, kayak gitu. Kerja ya oke, tetapi kamunya butuh perhatian juga, dan setidaknya untuk ini ya, untuk menjaga hubungan ini lebih baik gitu. Secara komunikasi juga kalian tidak lancar aku lihatnya, ya. Bagaimana lagi kabar seorang yang kalian cintai di Ace of Wands? Sebenarnya di sini aku melihat tidak ada orang lain selain kamu. Di Ace of Wands dia masih menjaga komitmennya denganmu, ya, masih ada satu komitmen bersama dengan kamu. Hanya saja ada jarak yang memisahkan kalian berdua, ada komunikasi yang tidak lancar, kesalahpahaman, dan kamu di sini mungkin sedikit sensitif banget. Aku lihat di dalam situasi ini kamu berpikir dia bersama dengan orang lain, tetapi seorang maskulin energi di sini cukup diam, tidak meladeni apa yang kamu tuduhkan ke dia. Mungkin waktu yang akan menjawabnya. Dia akan memberikan kayak satu pembuktian kepada kamu bahwa LDR yang lagi kalian jalani atau hubungan komitmen yang saat ini kalian jalani, suatu saat kamu akan tahu bahwa tidak ada orang lain yang saat ini ada di tengah-tengah komitmen kalian berdua. Jadi dia masih berkomitmen di sini ya. Aku lihatnya walaupun dia sibuk, mungkin di sini ada yang lost kontak dengan kalian, tapi dia masih menganggap kamu ini seorang yang spesial. Kemungkinan ada masanya dia akan datang ke kamu tanpa kamu sadari atau kamu sangka sebelumnya gitu. Dia akan datang kembali ke dalam kehidupan kamu. Oke. Kita lihat lagi ya. Jadi ini ya ceritanya seseorang yang lagi kamu pikirkan ini lagi memantaskan diri, lagi berjuang nih tentang masalah uang, ya, tentang masalah finansial lah. Dia mau sukses dulu baru bersama dengan kamu, kayak gitu ya, kurang lebih. King of Time, dia ini memang seorang yang bekerja keras aku lihat. Beberapa dari pasangan kalian itu memang gila kerja, punya apa ya, aku lihat target ya, target tersendiri mungkin di tahun ini. Aku lihat memang dia sedikit memaksakan ya, tapi kepercayaan dirinya cukup tinggi, pibes, positive thinking banget di sini. Dia pantang menyerah. Memang di sini di dalam asmara aku lihat dia mau nomor 2-kan kamu ya. Baginya karir itu adalah nomor 1. Terus karena menurut dia untuk bisa bersama dengan kamu harus ada finansial yang mapan gitu ya. Harus ada sesuatu yang bisa dia banggakan, harus ada satu penghargaan yang bisa dia berikan kepada kamu gitu. Intinya dia pikirannya secara fleksibel banget gitu kan. Di sini dia punya target tersendiri gitu ya di dalam karirnya gitu, dan ini yang mempengaruhi hubungan kalian berdua sebenarnya. Kayak ada on off, kayak ngambek, kayak gitu. Cuman dia ini memang seorang yang tidak mudah jatuh hati atau mengobrol janji. Dia cukup dingin dan pasif memang ya. Untuk saat ini tidak banyak pembelaan yang dia berikan kepada kamu, karena seberapa banyak dia bicara mungkin kalian akan salah paham gitu menurut dia gitu. Kamu nggak akan dengar apa yang dia bicarakan kayak gitu. Lagi perbedaan prinsip sih. Aku lihat lagi perbedaan prinsip, bukan pengkhianatan sih ya. Oke, kita lihat lagi. Dipahami aja. Di Nine of Time. Nah, aku melihat di sini sebenarnya lebih kepada diri kamu yang ingin keluar dari satu hubungan yang toksik. Menurut kamu ini toksik ya. Mungkin tidak semua yang menonton video saya ini akan bisa resonate. Pasangan kalian itu lagi berjuang, tetapi ada juga yang lagi menghindari kamu ya, lagi berpura-pura. Mungkin di sini beberapa kali sudah on offin kamu, stalking kamu, dan di sini dia mencoba untuk apa ya, meminta toleransi ke kamunya gitu. Tapi kamu udah tahu
dan mencium satu kebohongan dari dia, ya. Dua three. Dan sebagian lagi kalian akan mendapatkan satu kabar gembira, ya. Ini yang lebih menguntungkan ke diri kamunya, ya. Ke diri kamunya lebih menguntungkan, seseorang yang udah lama kamu tunggu atau bahkan di sini menjadi seorang versi terbaik datang kembali ke dalam hidupmu, ya. Pasanganmu ada yang lagi berjuang untuk masa depan kalian berdua saat ini, ya. Saat ini Two of Wands, seberapa besar konflik atau status kamu saat ini seperti apa, dia tidak peduli. Ya mungkin kamu single mom, terus kamu udah pernah menikah, terus kamu gagal, dia nggak pernah takut untuk menghadapi rintangan ke depan. Dia begitu percaya dengan kamu, Queen of Pentacle. Baginya kamu adalah seorang strong woman, atau di sini seorang pria yang energi maskulin yang sangat bertanggung jawab. Dan aku melihat karakter seseorang yang dia cari itu ada di kamu, ya. Jadi dia nggak peduli kayak gimana situasi kamu saat ini, ya. Ada yang memang benar-benar aku lihatnya tulus, ya, tulus ingin perjuangin kamu di sini, ya. Tapi memang ada beberapa hal yang membuat kayak hubungan kalian on off, ya, on off. Ini hanya kayak satu ujian yang aku lihat, karena ada rasa kagum juga dari dia ke kamu. Mungkin melihat karaktermu di sini, kamu seorang yang mandiri, tidak terlalu manja. Terus di sini walaupun mungkin dia ini seorang maskulin yang intinya royal gitu, ya, terus seorang feminim yang selalu mau mengalah dalam satu hubungan, tetapi dia ini punya gini sendiri, ya, pandangan sendiri terhadap kamu gitu, ya, pandangan sendiri terhadap kamu. Dia tidak mau memanfaatkan pasangannya. Aku lihatnya seperti itu. Ada rasa kagum dan dia berharap kalau kamunya ini benar-benar bisa memperjuangkan, ya, berjuang sama-sama di dalam hubungan ini ke depan. Walaupun mungkin ada begitu banyak, ya, tentang beda keyakinan. Terus di sini kalian juga ada masalah tentang finansial juga gitu. Dia berharap kamunya tetap stay dengan dia, terus mengerti satu sama lain kayak gitu, ya. Aku lihatnya sih rasa kagumnya terhadap kamu cukup besar, ya. Dan memang tidak terlihat juga dia ini lagi mempermainkan hati kamu gitu, ya. Cuman memang lagi dapat ujian aja. Hubungan kalian ini lagi diuji, seberapa besar keinginan kalian untuk bersama-sama kayak gitu. Ya memang sih ada yang datar, ya, kayak perasaan kamu, perasaan dia itu kayak ngambang. Saat ini aku lihatnya begitu. Tapi ini karena ada sesuatu yang membuat dia menjadi seperti ini gitu, ya. Ada satu perubahan yang lebih besar banget gitu, ya. Perubahan yang benar-benar membuat hubungan kalian itu kayak jadi on off di sini tentang masalah dari ini sih, dari finansial dia sih, yang kayak ada rasa minder ke kamunya, kayak merasa nggak pantas, ya, kayak banyak, ya. Makanya di sini aku lihat beberapa dari kalian tuh kayak hubungannya itu nggak jelas gitu. Nggak jelasnya ini dibilang putus juga enggak, dibilang nyambung, ya kayak datar aja gitu. Ini masih belum bisa aku bilang maju ke depan, dan dia juga masih stagnan di sini energinya. Nggak kemana-mana, cari wanita lain juga enggak, cari pria lain juga enggak, ya. Di sini cuman berharap semuanya akan membaik, ya, karena dia moodnya ini lagi kurang baik aku lihat, ya. Pasangan kalian tuh moodnya lagi kurang baik, lagi banyak pikiran, ya. Ini tentang masalah kepercayaan diri dan bagaimana dia meningkatkan kualitas nih, ya. Perasaannya masih sama terhadap kamu. Jika kamu bertanya apakah dia masih mencintai kamu dan menyayangi kamu dari lubuk hati yang paling dalam, aku melihat ke seorang yang lagi kamu fokuskan di sini memang energinya masih sayang sama kamu, cinta sama kamu, ya. Karena situasi dan keadaan aja yang tidak mendukung membuat hubungan kalian di sini on off. Ada yang gila kerja, ada yang ingin membeli sesuatu, ya, menabung. Terus egonya juga terlalu besar, pengen diakui. Jadi banyak hal yang membuat hubungan kalian bukannya mengalami kemajuan aku lihat, tetapi lebih stagnan di sini gitu. Tidak mundur dan tidak maju, ya. Kayak biasa-biasa aja. Belum bisa bilang mungkin tahun ini
ada keinginan untuk benar-benar married dengan kamu ya. Ini masih kayak tarik ulur, bukan hatinya yang tarik ulur tapi waktu yang tarik ulur aku lihat ya. Kalau hati sih sudah jatuh di kamu gitu ya. Kalau hati udah jatuh di kamu, rasa kagumnya juga di sini, dan aku melihat beberapa dari pasangan kalian ya di sini sudah males gitu ya untuk mungkin tentang tebar pesona, atau di sini mengganti kamu dengan sesuatu seseorang yang baru lah ya, seperti itu. Di sini udah males banget sebenarnya. Kayak dia udah merasa cocok dan nyaman sebenarnya sama kamu ya. Tinggal bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Sebenarnya dia udah nyaman di sini dengan kamu. Udah merasa cocok, menemukan satu chemistry, dan di sini masalahnya cuman berputar-putar saja. Aku lihatnya tidak ada masalah yang serius ya. Walaupun mungkin terlihat ada yang 1, 2, 3 mencoba untuk bermain di belakang kamu, tetapi nanti dia akan kembali lagi kepada kamu ya, kepada kamu. Cuman just fun aku lihatnya untuk bersenang-senang saja, tetapi itu cukup membuat luka di hatimu ya. Sebenarnya ini tidak dibenarkan gitu kan, apapun alasannya, karena kamu kan orangnya juga sensitif. Terus di sini kamu menjaga komitmen dengan baik, tapi dianya kayak ada something, walaupun itu nggak serius dengan orang lain, dia akan kembali kepada kamu karena memang terlihat di sini dia nggak akan mau untuk kehilangan kamu gitu, merasa sudah cocok. Cuman ada ini ya, ada karakter nakalnya sedikit ya, yang mungkin dia ini harus perlu belajar ya, perlu belajar, terus perlu menyesuaikan diri ya, karena sebelum bertemu dengan kamu bukan cuma 1, 2 orang ya yang hadir di dalam kehidupannya, cuman ada beberapa. Nah di sini keyakinan penuhnya ya, ketika bertemu dengan kamu adalah pilihan ya, yang mungkin bisa memahami dia, terus mengangkat dia dari sisi gelapnya ya, memberikan perubahan yang positif, itu kamu di sini ya. Jadi memang pengorbananmu di sini lebih besar yang saya lihat ya. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat lagi energinya. Ya, di Nine of Pentacle dia berpikir tentang kamu di sini, yakin banget bahwa kamu adalah seorang yang nanti ditakdirkan untuk menjadi yang spesial di dalam kehidupannya sampai akhir nanti ya. Jadi ada keyakinan bahwa nantinya hubungan kalian ini bisa bersama ya, dan rasa kagum itu ya, seperti yang saya bilang tadi ya, tidak pernah mungkin dia berikan kepada orang lain ya selain diri kamu. Kamu begitu unik di hadapan dia ya, di penilaian dia cukup baik ya, pantas untuk dia perjuangin kayak gitu ya. Kamu punya sifat yang lembut, lain mungkin dengan pasangan dia yang dulu, nggak gampang, walaupun sedikit sensitif ya, ngambek dan cemburu itu pasti, tetapi kamu bisa memahami ya dengan baik, dan dia merasa mendapatkan kayak satu tempat di mana dia bisa dihargai ketika bersama dengan kamu gitu ya. Dia merasa bertemu dengan seseorang yang bisa menghargai, bisa memberikan sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupannya. Jadi bagi dia kamu ini cukup berarti ya, cukup berarti dan berpengaruh ya, berpengaruh banget di dalam kehidupannya. Tentunya sebagian rasa bahagia, semangat yang dia miliki saat ini ada hubungannya ya, sangat erat dengan kamu di sini. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Ten of Time, aku lihat di sini memang sensitifnya tuh ada di kamu ya. Saat ini kayak merasa kurang disayangi, jauh, kangen, pingin bertemu. Terus kayak perasaan kamu di sini nano-nano banget ya, kadang sedih, terus
tiba-tiba galau kamu itu memuncak, terus tiba-tiba kayak suka nangis sendiri ya. Ini memang kamu lagi kayak menghadapi satu tekanan ya, aku lihat ya, tekanan dari mungkin dari pikiran kamu sendiri atau dari sikap dia yang saat ini mungkin menurutmu ini berubah, dan kamu belum siap dengan perubahan yang terjadi. Ya, kamu belum siap dengan perubahan yang terjadi gitu ya. Karena setiap orang itu bisa berubah kan ya. Bisa jadi lebih romantis, bisa dia lebih cuek dan pasif. Nah, sebenarnya semua orang itu punya potensi untuk berubah energinya. Apa yang salah? Nggak ada yang salah sebenarnya. Yang salah adalah diri kita yang tidak siap menerima satu perubahan dari seseorang, mau itu teman dekat, pasangan, kayak gitu. Karena ini energi itu pasti bentuknya nanti nggak sama gitu loh. Seiring waktu itu kadang seperti ini, kayak gitu ya, seperti aura gitu ya, aura kamu gitu kan. Kadang bagus, kadang tiba-tiba kamu bad mood, itu juga menimbulkan aura kamu kurang baik, kayak gitu. Ini sama ya, energinya dia sama seperti itu ya, kira-kira ya terhadap kamu. Jadi kitanya sendiri yang harus kayak menguatkan pikiran ya, ini tentang pola pikir kita kembali, karena setiap orang bisa berubah dan kitalah yang harus siap dengan perubahan mereka ya, mau teman dekat atau pasangan kita sendiri. Oke. Dan di sini bagi dia kamu adalah sosok yang dibilang cerdas. Mungkin beberapa hal di dalam kehidupan dia, kamu memberikan banyak solusi ya, solusi dalam hidupnya dia ya, mengarahkan dia menjadi seorang yang terbaik. Mungkin dia punya konflik terhadap bersama ya, bersama family atau orang-orang terdekatnya kayak gitu. Di dalam kehidupannya dia juga mungkin punya luka batin ya, dengan kecerdasan kamu di sini menghadapi dia secara emosional atau di sini membaca situasinya, itulah yang menyebabkan dia merasa nyaman dengan kamu. Ketika marah mungkin berusaha untuk kamu tenang, walaupun kamu sendiri nih sakit gitu, tapi nggak mau ininya kamu berdebat di satu hal dimana ketika kamu bicara dia nggak bisa nerima apa yang kamu bicarain. Kamu pasti akan diam dan mencari cara untuk menyampaikannya lebih elegan dan lebih bisa dimengerti. Jadi dia merasa dihargai di sini. Pelan, aku lihat ya, pelan-pelan, step by step, luka-luka di masa lalunya atau di sini rasa ketidakpercayaan dirinya itu akan menghilang ya. Rasa tidak percaya dirinya itu akan menghilang ya, akan tumbuh di sini kayak gimana ya aku bilangnya, bahwa dia ini berarti gitu, berarti di dalam kehidupan kamu dan dianggap ada. Itu yang membuat dia merasa spesial ya di kamu, dan menurut dia kamu adalah seorang yang bisa menghargai apapun yang ada di dalam hidupnya dia gitu ya. Dia jadi berubah gitu, kayak tidak gampang marah-marah. Di sini mungkin dulunya dia itu suka kayak tension gitu ya. Semenjak bertemu dengan kamu dia bisa menjadi seorang yang lebih bisa menghargai orang lain, entah orang terdekatnya, family, orang tuanya. Jadi semuanya itu kayak kamu membawa sesuatu yang baik gitu ya, perubahan baik, karma baik di dalam kehidupan dia gitu. Oke, menjadi dia lebih dekat dengan Tuhannya kayak gitu. Jadi kamu dihadirkan ke dalam hidupnya ya, ke dalam hidupnya dia itu ada tujuannya. Pertama mungkin mengubah, walaupun tidak semuanya bisa kamu rubah ya, tetapi ada hal kebaikan di dalamnya. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Dan the crown. Di sini kamu jangan khawatir ya. Seseorang yang lagi diam dengan kamu, mau komunikasi atau tidak, dia batinnya terhubung terus denganmu. Ketika kamu berpikir tentang dia, mengharapkan dia kembali, coba tenangkan
ya. Bersikaplah tenang, kuat. Walaupun tidak sekuat itu ya menurut saya. Tapi kamu perlu melakukannya untuk menarik satu energi yang baik ya di hubungan kalian berdua. Kamu harus kuat hati ya, harus kuat hati di sini, dan mentalnya juga kuat untuk menghadapi seorang yang lebih ego dan ingin diakui di dalam satu hubungan ya. Jadi semuanya akan menjadi baik ya ketika kamu ini bersikap tenang ya. Kamu perlu bersikap biasa saja ya, walaupun kamu tahu ya dia lagi ngapain kayak gitu. Ada cara tersendiri yang saya lihat kamu ini orangnya cukup unik ya. Ketika berbicara atau di sini menemukan kesalahan pasanganmu, kamu nggak langsung ya, tapi diem kayak mencari momen yang tepat, tidak tantrum gitu ya. Ya, wow. Di sini pasangan kamu ini mungkin ada kamu yang udah berubah. Kalian ada situasi yang mungkin menjengkelkan, aku lihat ya. Untuk saat ini ada yang menjengkelkan. Dia mengira dan berpikir tentang kamu di sini mungkin udah bosan dan kamu menghadirkan orang lain. Atau ada cinta lain yang akan hadir di dalam kehidupan kamu gitu loh ya, aku lihatnya. Dan di sini kayak butuh kamu ini seseorang yang bisa untuk kamu jadikan sandaran ya. Aku lihat sih jadikan mungkin teman curhat, atau di sini yang bisa mengerti apa sih yang kamu alami saat ini yang paling menyakitkan gitu. Aku lihatnya seperti itu. Dan dia berpikir di sini bahwa apa yang kamu inginkan sebenarnya itu dia bisa kasih gitu, gitu. Dan aku melihat kalian ini ada yang udah punya pasangan, dan itu yang membuat dia kayak gini loh. Seharusnya ada sih pas kamu di titik terendah dan kamu pingin didengerin ceritanya, kamu pingin dimengerti kayak gitu. Sebenarnya dia pingin ya selalu stay dengan kamu gitu, tapi kayak ada perasaan bukan perasaan bersalah sih, tapi lebih kepada bener nggak sih yang dia lakukan ini gitu loh. Bener nggak sih kamu merindukan dia ketika dia jauh, ketika tidak ada kabar gitu loh. Bagaimana reaksi kamu gitu. Kayak sebagian dari mereka itu mencoba untuk mencari tahu rasamu sekarang tuh seperti apa ke dia kayak gitu ya, yang aku lihat ya. Apakah benar-benar pengen maju nih karena ada yang udah punya pasangan gitu. Jadi dia lebih kepada lebih bingung lagi gitu ya. Sementara di sini sebenarnya dia tahu gitu kan. Dia tahu kalau sebenarnya perasaan dia ke kamu itu cukup dalam, sayangnya dia itu cukup dalam, dan dia ingin kamu itu menyadari gitu. Dia masih bertahan di sini gitu untuk kamu. Ya walaupun mungkin statusmu udah bersama dengan orang lain, atau di sini kamu meragu kayak gitu, dia masih menunggu ya. Jadi dia berpikir kamu masih ada pilihan, dan keyakinan dia terhadap kamu, jika memang kamu mencintai dia dengan serius ya, dia pasti akan bertemu ya dengan kamu kayak gitu. Jadi memang sedikit menyepelekan sih ya aku lihat, karena dia karakternya tenang. Jadi makanya aku bilang kamu tuh harus tenang ya. Dia percaya diri banget ya bahwa suatu saat nanti kamu akan datang dan hubungan ini bisa ya ke jenjang yang lebih serius kayak gitu ya. Jadi pikiran dia ini optimis banget gitu loh, akan bisa memiliki kamu gitu ya. Jadi semuanya aku lihat ya dari dia ini berpikir tentang kamu, ada yang dengan santainya ya, dengan enjoynya dia ingin tahu perasaanmu dengan diam,
mungkin tanpa komunikasi, bahkan tidak begitu menggubris kamu, ya. Bagaimana reaksi marahmu dan apa yang dia pikirkan tentang kamu. Mungkin ini visualisasi atau doa ya, yang saya lihat bahwa suatu saat kalian ini akan bisa bersama dengan dia, ya. Mungkin ketika dia ada black di sini, black energi tentang kamu, tentang tidak kejujuran, oke. Dia kayak menerima kamu mungkin ada pilihan yang lain, ya. Dia menerima, dia mengakui kalau kamu mungkin ada pilihan yang lain, tapi dia tidak terima, ya. Tidak terimanya apa? Dia tetap berpikir kayaknya kamu pasti akan datang ke aku, ke dia gitu kan. Kamu pasti akan datang, kayak gitu ya. Kalau dia bisa menyampaikan, kamu pasti akan datang padaku, kayak gitu. Ini kayak sebuah mantra ya. Saya bilang satu keyakinan, satu kata-kata yang intinya diyakini itu menjadi sebuah mantra ya. Kalau saya, menurut pandangan saya seperti itu. Mungkin secara visualisasi, secara afirmasi ya, apapun kata-katanya itu kalau penuh keyakinan itu menjadi mantra gitu. Oke, kalian ciptakanlah sebuah mimpi, terus imajinasi kata-kata di dalam satu hubungan ya. Saya pernah memberikan sebuah afirmasi ya kepada seseorang, ya ini menyangkut jodoh ya. Pada akhirnya beliau mendapatkan jodoh dan afirmasinya diucapkan sehari itu kalau nggak salah selepas doa, mungkin kalau muslim ya itu 5 kali gitu ya, sesering mungkin diucapin terus. Kebetulan saya juga membikinkan beliau afirmasi dengan kata-kata dan foto beliau ya, dibikinkan video kayak gitu. Jadi mungkin begitu terkesan dan masuk ya ke hati, terus ke pikiran beliau sehingga terwujud nyata. Oke. Cukup readingannya, ini hanya sesuatu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, kalian semoga selalu bahagia dengan pasangannya, langgeng, dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik, apapun yang diinginkan diberikan kemudahan. Makasih ya untuk kalian yang sudah mensupport aku di sini. Nggak tahu hari ini agak belepotan bicaranya, aku minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Makasih banyak untuk yang sudah ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga merasa terhibur dan termotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.